Perkenalkan, nama saya Ruth Deborah Berubarus. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 29022-514. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen kas. Manajemen kas merupakan sistem pengelolaan kas perusahaan yang tujuannya agar tersedia kas yang memadai. Dalam hal ini, menandai yang dimaksud adalah kas yang tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit. Kas sendiri adalah suatu bentuk aktiva yang paling liquid, yang mana dapat digunakan dengan segera agar mampu memenuhi kewajiban finansial dari suatu perusahaan. Karena sifatnya yang liquid, maka kas bisa memberikan nilai keuntungan yang lebih rendah dari yang lain. Mengapa harus memiliki kas? Dalam dunia bisnis, kas merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki. Terdapat 3 motif utama perusahaan yang memiliki kas. Yang pertama itu motif transaksi. Motif transaksi biasanya dilakukan perusahaan dalam menyediakan pembayaran pada berbagai kegiatan transaksi bisnisnya, baik transaksi reguler maupun non-reguler. Yang kedua itu motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga merupakan motif yang berusaha mempertahankan saldo kas agar dapat memenuhi permintaan kas yang dimana sifatnya pun tidak terduga. Bila seluruh pengeluaran dan pemasukan kas dapat diprediksi secara akurat, maka saldo kas yang disediakan dengan maksud berjaga-jaga ini akan sangat rendah. Yang ketiga itu motif spekulasi. Motif ini dilakukan agar mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menginvestasikan kas pada bentuk investasi yang sifatnya sangat liquid. Biasanya jenis instrumen yang dipilih adalah investasi sekuritas. Di sini juga ada perencanaan kas. Aspek utama perencanaan kas adalah menyusun anggaran kas. Manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas atau pembelanjaan, dan kegiatan menggunakan kas atau pengoperasian dan penginvestasian, atau membuat proyeksi cash inflow, cash outflow, dan balance atau saldo. Agar tujuan tercapai, ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu menentukan sumber-sumber penerimaan kas, misalnya kas dari operasi rutin, kas dari pelunasan utang jangka panjang, investasi dari pemilik, penjualan aktiva tetap, pengeluaran obligasi, dan lain-lain. Dan yang kedua itu menentukan perencanaan penggunaan kas, misalnya seperti pembayaran dividen, pembayaran utang jangka panjang, pembelian aktiva tetap, dan pembayaran gaji karyawan, dan sebagainya. Di sini juga ada sumber kas dan penggunaan kas. Yang pertama itu kita mulai dari sumber kas. Yang pertama itu hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang. Yang kedua itu penjualan aktiva tetap. Dan yang ketiga penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik. Yang keempat, pengeluaran tanda bukti hutang atau wesel, hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain. Dan yang kelima itu penerimaan di luar usaha perusahaan atau contohnya bunga. Yang keenam itu adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah, atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Dan selanjutnya itu penggunaan kas. Dalam penggunaan kas ini terdapat 6. Yang pertama itu pengeluaran untuk biaya produksi atau BBB, BTK atau BOP. Yang kedua itu pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang. Dan yang ketiga itu pembelian aktiva tetap. Keempat, pembelian kembali saham yang beredar. Yang kelima, pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik. Dan yang keenam, pembayaran hutang jangka pendek atau panjang. Yang ketujuh, pembayaran sewa, bunga, pajak, dan lain-lain. Yang ke-8, pembelian barang dagangan dengan tunai. Yang ke-9, pembayaran biaya operasi perusahaan seperti pembayaran gaji, pembelian supplies kantor, biaya iklan, dan lain-lain. Yang terakhir itu pengeluaran kas untuk membayar dividen. Di sini juga ada transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Yang pertama itu
pembebanan depresiasi, amortisasi, dan deflasi terhadap aktiva tetap intangible asset. Yang kedua itu pengakuan adanya kerugian piutang. Dan yang ketiga pengakuan penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki. Yang keempat itu penghentian aktiva tetap. Transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Yang pertama, pembayaran stok dividen atau pembayaran dividen dalam bentuk saham. Yang kedua, adanya penyisihan atau pembatasan penggunaan laba. Dan yang ketiga, adanya penilaian kembali aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Mempercepat pemasukan kas. Dalam mempercepat pemasukan kas ini terdapat 4 golongan. Yang pertama, penjualan kas, yang kedua potongan kas atau cash discount, dan yang ketiga desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Yang keempat itu lockbox system, atau tujuan lockbox system ini adalah untuk menghilangkan tegangan waktu antara penerimaan pembayaran oleh perusahaan dan depositoan ke bank. Ada yang memperlambat pengeluaran kas. Yang pertama, pembelian dengan kredit. Yang kedua, menggunakan draft atau kas bond. Yang ketiga, pembayaran secara sentral. Yang keempat, cek dibayar pada hari tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Yang pertama, perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Yang kedua, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga, adanya hubungan finansial yang baik dengan bank-bank. Yang terakhir itu penganggaran kas. Manfaat pokok jumlah kas yang memadai. Yang pertama, dapat memanfaatkan potongan harga dalam pembelian barang. Yang kedua, dalam analisa kredit, current ratio dan exit test ratio merupakan tolak ukur yang pokok. Perusahaan akan lebih dipercaya oleh bank atau lembaga kredit lainnya. Yang terakhir itu untuk mengambil peluang bisnis waktu-waktu untuk menanggulangi keadaan darurat seperti pemogokan, kebakaran, kekeringan, atau serangan dari pesaing melalui program kampanye pemasaran. Model manajemen kas. Dalam manajemen kas terkenal 2 model, yakni model Baumol dan model Orr. Mari pahami kedua model manajemen kas tersebut. Yang pertama itu model Baumol. Model manajemen kas pertama kali ini digunakan oleh seorang pakar bernama Baumol. Oleh karena itu, model ini disebut dengan model Baumol. Baumol menjelaskan bahwa keperluasan kas dalam perusahaan hampir sama dengan penggunaan persediaan. Bila perusahaan memiliki saldo kas yang tinggi, maka perusahaan akan mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan kesempatan dalam menginvestasikan dananya pada kesempatan investasi yang lain berpotensi lebih menguntungkan. Namun sebaliknya, jika saldo kas perusahaan nilainya rendah, maka perusahaan mungkin mengalami kesulitan likuiditas yang tinggi. Dengan begitu dibutuhkan adanya penyimbangan dan pemahaman akan manajemen kas serta likuiditas. Permasalahan lainnya pun bisa terjadi pada persediaan. Transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari 2 item. Yang pertama, biaya sistem. Yang kedua, biaya transaksi. Biaya total sama dengan biaya sistem tambah biaya transaksi. TC sama dengan buka kurung C per 2I tambah buka kurung T per C tutup kurung B. C sama dengan 2 kali B kali T dibagi I 1 per 2. Keterangannya itu C saldo kas optimal yang akan kita cari. Yang I sama dengan tingkat bunga, T itu total kebutuhan kas dalam satu periode, dan B biaya order kas. Contohnya itu seperti diketahui sebuah toko buku online bernama Mari Membaca harus menghadapi permintaan buku yang berjudul Seni untuk Belajar yang selalu sama setiap waktunya.
Bila permintaan buku tersebut terjadi dalam 1 tahun sebanyak 250 satuan dan toko tersebut melakukan pemesanan Q satuan setiap kali pesan, maka frekuensi pemesanan yang dilakukan dalam 1 tahun adalah sebagai berikut. Rumusnya penjualan dibagi jumlah pesanan sama dengan 250 dibagi Q. Tingkat persediaan yang dimiliki perusahaan berkisar dengan angka 0 hingga Q satuan, sehingga rata-rata persediaan pada buku tersebut adalah rata-rata persediaannya sama dengan Q per 2 satuan. Jika biaya penyimpanan per tahun dinyatakan sebagai huruf I, maka biaya penyimpanan per tahun yang akan ditanggung oleh pihak perusahaan adalah biaya penyimpanan per tahun sama dengan Q per 2 tutup kurung I. Namun bila jumlah permintaan buku ada 250 satuan, maka berikan notasi D, dan setiap kali toko tersebut memerlukan biaya pemesanan dalam 1 tahun itu buka kurung D per Q tutup kurung 0. Jadi total biaya persediaan yang terjadi dalam 1 tahun adalah Y sama dengan Q per 2 tutup kurung I ditambah D per Q dikali 0. Biaya tersebut harus diminimalisir. Oleh karena itu, persamaan di atas akan derivasikan pada Q dan disebut dengan angka 0. Buka kurung DY per DQ tutup kurung sama dengan I per 2 dikurang 0D per Q2 sama dengan 0. Buka kurung 0 D per Q pangkat 2 tutup kurung I per 2 IQ per 2 sama dengan 20D sama dengan Q sama dengan buka kurung 2OD per I dibagi 1 per 2. Dengan menggunakan logika yang sama, selanjutnya bisa menerapkan pada manajemen kas perusahaan. Yang kedua, model Miller dan Orr merumuskan manajemen kas seperti berikut ini. Dalam keadaan penggunaan dan pemasukan kas yang bersifat acak, perusahaan perlu melakukan penetapan batas atas bawah saldo kas. Apabila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu melakukan perusahaan dalam jumlah tertentu atas kas agar saldo kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya, apabila saldo kas menurunkan dan mencapai batas bawah, perusahaan perlu melakukan penjualan sekuritas agar saldo kas naik kembali ke jumlah yang diinginkan. Pada dasarnya, manajemen kas yang digunakan akan menentukan masa depan dari suatu perusahaan. Jika diketahui manajemen kas tidak berjalan dengan baik, maka perusahaan dapat mengalami kerugian karena kekurangan kas, walaupun perusahaan menghasilkan profit, terlebih meningkatkan situasi bisnis atau fluktuatif, sehingga pengelolaan dan perencanaan yang baik sangatlah dibutuhkan. Bicara tentang arus kas perusahaan, tentu mengingatkan Anda pada banyaknya aplikasi yang mampu membantu perusahaan dalam pengelolaan keuangannya. Salah satunya adalah online pajak, yang merupakan aplikasi berbasis web dan telah menjadi mitra resmi Ditjen Pajak. Online pajak tidak hanya membantu Anda dalam urusan perpajakan, namun dengan ragam fitur seperti e-faktur yang dapat membantu Anda dalam membuat faktur komersial dan faktur pajak, e-signatur, e-bupot, dan lain sebagainya, yang mampu mengoptimalkan kinerja Anda dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Pelajari lebih lanjut tentang fitur-fitur online pajak. Dari saya, terima kasih.